Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semua saudara dimanapun berada, yang di alam nyata maupun di alam gaib. Alhamdulillah. Kali ini kita berjumpa kembali. Kita ditemani oleh Gus Denny ini selaku mediator kita pada konten kali ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi para saudaraku dan juga para subscriber pemerhati channel Insan Praja ini, yang mudah-mudahan panjenengan semuanya atau sampean semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas dukungannya, atas like-nya, atas subscribe-nya, atas komennya. Terima kasih semuanya. Dan saya sapa dulu bagi para pemerhati, para subscriber channel Insan Praja ini yang di dalam Indonesia maupun dari luar negeri. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Semoga rezeki panjenengan semuanya dilancarkan oleh Allah dan diberikan hidup yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sahabat subscriber yang lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah, disembuhkan total, sembuh tidak kambuh-kambuh lagi. Alhamdulillah, pada konten kali ini kita akan membahas tentang ini mendekati pemilu serentak. Nah, kita akan membahasnya dampak buruk bagi kita semuanya nanti apa. Kita dengar dan sudah kita dengar itu di media sosial banyak yang meramal kalau sampai pemilu itu terjadi 2 kali putaran atau sampai lebih, bisa saja mendatangkan huru hara dan pecah belah umat. Itu katanya seperti itu, adu domba. Mengingat sekarang kita lihat dari debat ya Gus, bagaimana Gus tanggapannya dari debat? Ya, saling ingin menang, saling menindas, saling menindas, merendahkan, menjatuhkan satu sama lain nih. Ya. Kalau kita lihat debat itu sebenarnya harus bagaimana Gus? Adu argumen, adu pendapat, saling itu ya, memberikan pendapatnya bagaimana. Kalau debat yang saat ini kita lihat juga sangat mistik ya, sangat unik. Nah, pendapat yang pihak lain itu malah nggak dihargai, kelihatannya seperti itu, atau malah dijatuhkan, biasanya saling menindas, bukan adu antar kapasitas seseorang atau pendapat seperti itu, pendapat satu sama lain. Iya, cukup ya memprihatinkan. Seharusnya tidak seperti itu ya. Bukan kami itu ikut serta dalam politik, cuman ini akan memberikan salah satu wawasan dari segi gaib tentang dampak buruk dari pemilu yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari mendatang. Tonton terus sampai selesai supaya kita tidak gagal paham dan kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya dalam konten kami kali ini. Boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konten ini semata-mata kami buat seadanya, jadi tidak sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan, membuat skenario dulu apa yang lain-lain, tidak. Jadi sesuai asli dari sudut pandang gaib, tidak mengambil dari buku, kitab ataupun pendapat orang. Jadi murni dari gaib. Mau percaya silahkan, tidak juga silahkan. Jadi jangan diperdebatkan, hindari debat-debat kusir itu ya. Kita jangan merasa benar sendiri atau yang lain-lain Gus ya, karena sifat merasa itu sifatnya siapa Gus? Sifatnya babis ya, sifatnya iblis. Cukup bahaya sekali, semoga kita dihindarkan dari itu semuanya ya. Mungkin bagaimana Gus, sudah siap untuk membahas ini? Insya Allah siap. Ada tambahan lagi, salam bagi saudara yang di Ngawi ya, buat saudara yang di Ngawi dan sekitarnya ya, semoga
sehat selalu semua, dilancarkan rezekinya dan diangkat berat bencana musibahnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, saudara Ngawi, sedulur Ngawi sehat selalu. Monggo gabung di Padepokan apa, Gus? Padepokan ini mau rencana mau ganti nama channel. Apa rencana Gus biar nanti di subscribe? Padepokan Tugu Gading. Tugu Gading ya, dukungannya sedulur-dulur kalau nanti sudah launching. Dukung terus channel Padepokan Tugu Gading sampai monet dan nanti semoga bisa bermanfaat bagi seluruh warga yang di Ngawi atau sekitarnya. Ya, ini sudah dimulai Gus. Ya, seperti biasa coba akan diprotek dulu supaya tidak ada penyusup dan meminimalisir penyusup Gus ya. Berarti tidak ada yang mengaku-ngaku dan menjerumuskan kita semuanya. Tubuh media untuk memprotek penyusup yang dari dalam maupun dari luar tidak bisa masuk. Nah, yang saya tahu dan yang bisa masuk ke dalam tubuh media terjadi boleh masuk. Selain itu jika memaksa masuk atau mencoba masuk selain yang saya panggil, langsung ketendang semuanya ke neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Saya panggil salah satu gaib yang selalu mendampingi kepemimpinan negara tanah air Indonesia ini yang mengetahuinya dan yang mendampingi pemimpin selama ini dari zaman Soekarno sampai saat ini, yang paling mengetahui bisa saya panggil ke sini atas izin guru kami Sang Hyang Nurjaya Ningrat. Allah. Langsung gunakan tubuh mediator itu yang sudah kami sediakan, gunakan insyaallah. Gunakan sepenuhnya 100% sepenuhnya. Gunakan sinkron ikuti terus, jangan lupa sambil kita zikir di sini di hati. Semoga kita kalau zikir kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ada dalam konten kami kali ini. Monggo silahkan masuk yang sudah kami panggil, kami persilahkan untuk menempati jasad mediator ini sepenuhnya 100%. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya mengganggu persemedian panjenengan atau tugas panjenengan. Kalau boleh tahu saya berhadapan dengan siapa? Saya jin yang bertugas memantau dari kepemimpinan di Nusantara ini. Ya, terprotek otomatis itu. Kalau bohong tubuhnya terpotong-potong. Ya, minta maaf sekali saya sudah mengganggu sampean.
Apakah panjenengan punya nama sebelumnya? Ya, Ya, kalau boleh tahu namanya siapa? tidak bisa disebutkan dalam ini umum, juga tidak disebarkan dalam pengetahuan manusia. Begitu. Ya, berhubung sampai ada hubungannya dengan kepemimpinan Indonesia, ada yang mau saya tanyakan. Tapi sebelumnya ini kemarin ada yang request ya, Gus, kalau ada yang datang, yang hadir, siapapun itu, tolong diberikan suguhan dari gaib ya. Saya laksanakan insya Allah. Kalau boleh tahu panjenengan sukanya makan apa ini? Makanannya apa? Banyak. Ya sudah, saya mintakan makanan hidangan khusus sampean. Bismillah. Wujud makanan yang dia sukai beserta minumnya hadir di hadapannya, kun fayakun wujud. Makanan yang halal, tidak dicampur bahan kimia apapun. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, sebelumnya ya nanti silakan monggo dimakan, diminum. Saya mau tanya, ini kan mau pergantian kepemimpinan negara Indonesia ya. Ya, sudah tahu panjenengan? Ya, Sudah mendengar. Itu menurut panjenengan bagaimana? Sebelum nanti saya tanya ke intinya dulu. Pergantian kepemimpinan negara Indonesia ini bagaimana? Menurut panjenengan pergantian presiden tahun ini bagaimana? Tolong agak keras sedikit ya caranya. masih banyak keinginan-keinginan dari pemimpin untuk kepentingan diri sendiri. Juga belum totalitas dalam menegakkan atau menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Dikarenakan apa? Karena ingin mempunyai kedudukan, juga banyak keinginan menguasai. Itu semua dari calon pemimpinnya sama semuanya seperti itu? Apa hanya satu orang dua orang saja yang punya keinginan seperti itu? Sebenarnya rata, tetapi tetap ada seseorang atau satu pemimpin yang nilainya lebih baik dan lebih pantas untuk dijadikan pemimpin. Setiap pemimpin itu mempunyai keburukan. Tidak semuanya baik, tetapi salah satunya ada yang lebih unggul nilai kepemimpinannya. Jadi tidak sempurna. Tidak sempurna maksudnya bagaimana? Tidak sempurna
dalam totalitas. kurang totalitas. Ya. Tapi nantinya akan terpilih dan akan diangkat menjadi pemimpin itu yang lebih baik dari yang lain. Dipertimbangkan dulu berarti. Ya. Apakah Sebenarnya sudah tercatat dalam itu. Dan ada pendamping-pendamping setiap pemimpin itu. tapi apakah panjenengan kan sebagai apa tadi tugasnya? Memantau. Memantau kepemimpinan tanah air Indonesia ini. Ya. Berarti sudah tahu siapa nanti yang akan jadi. Sudah ada catatannya di sana. Ya. Sebenarnya itu bukan mutlak pemilihan manusia. Di sisi gaib pun ada. Karena bangsa Indonesia, tanah air Indonesia ini tidak begitu saja dibiarkan semua dalam pengawasan. Karena semua umat, semua makhluk yang ada di tanah air ini itu ada pengaturan-pengaturannya. Apabila salah dalam mengangkat atau memberi kedudukan suatu pemimpin, akan tercerai-berai dan akan hancur tatanan tanah air ini. Dan sebenarnya itu ada yang lebih pantas lagi dan lebih baik lagi untuk memimpin tanah air ini. Tapi beliau itu dalam tugas tidak menjalankan itu. Tidak ikut campur ya dalam itu. Ya. Begitu. Terus nanti apa sih dampaknya bagi masyarakat tanah air Indonesia khususnya ya dalam hal pergantian pemimpin tanah air Indonesia ini? Yang sampai lihat sampai saat ini yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia itu apa? Dampak buruknya apa? Dampak baiknya apa? Sebenarnya tidak usah terlalu fanatik atau ikut campur dalam urusan pemilihan pemimpin. Tidak usah mendukung satu pemimpin, tetapi menyalahkan pendukung pemimpin yang lain. Sebenarnya itu sudah ada pengaturannya, sudah diatur semuanya. Tidak usah dibela saja, itu sudah dipilih dan itu sudah akan jadi juga. Dan sebenarnya percuma manusia-manusia itu mengorbankan dirinya, mengorbankan harta bendanya untuk membela pemimpin-pemimpin yang belum diketahui dalam kebenarannya. Dan yang lebih parahnya lagi, organisasi-organisasi membeda-bedakan satu sama lain sehingga terjadi timbul mengadu dombaan, timbul kebencian, dan timbul merendahkan atau menindas satu sama lain.
Dan itu banyak sudah terjadi. Sebaiknya manusia itu lebih baiknya hindari itu semua. Tapi kalau itu masih dilakukan nanti apa dampaknya? Akan datang bencana, bala atau apa? Atau bagaimana nanti? Kerugian apa nanti? Jadi sampaikanlah supaya nanti penontonnya mungkin yang lagi nonton ini, yang lagi melakukan seperti itu ya supaya sadar. Ya akan banyak bencana yang akan diturunkan kalau itu masih terjadi. Sebenarnya dari kemarin-kemarin yang sudah terlewati dari kepemimpinan presidenan itu banyak bencana itu sebenarnya bukan mutlak kejadian alam. Itu karena kesalahan dan ulah manusia itu banyak yang dilakukan, menindas satu sama lain dan membenci satu sama lain, Ya. mengorbankan semua kehidupannya, apapun saja dilakukan, dan bahkan sampai menyembah suatu berhala, menyembah ilmu-ilmu hitam untuk mendapatkan atau untuk membela satu pemimpin yang didukungnya. Dan itu sebenarnya sudah kesalahan besar. Dan makanya diturunkan bencana itu sebenarnya untuk menyadarkan dari umat-umat manusia. Apakah benar nanti kalau misalkan sampai ada itu masih dilakukan ya, saling menindas tadi, saling menjatuhkan, apakah benar ada yang saling membunuh, saling apa ya, bentrok, apakah benar seperti itu nanti? Apakah akan memakan banyak korban? Ramalannya mungkin seperti itu ya yang dikatakan para spiritual itu. Iya, Akan banyak darah bercucuran. iya. Itu bisa terjadi. Karena sudah saya jelaskan. Setiap pendukung itu mementingkan keinginan nafsunya dan membenci organisasi lain atau pendukung lain. Dan apabila itu masih terjadi terus-menerus, dunia ini dan negara ini, tanah air akan semakin panas. Dan akan timbul perpecahan-perpecahan dalam umat, saling menindas, saling menjatuhkan, saling membunuh satu sama lain. Oh, begitu. Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak harus dilakukan. Ada yang mengatakan ini itu awal sistem Dajjal mulai muncul ya dari dalam pemilu ini, benar nggak? Sistem Dajjal, sistem Ya'jud Ma'jud mulai muncul. Iya bisa. Sudah banyak orang-orang. Dan sekarang menyebar fitnah, adu domba itu lebih gampang melalui media-media teknologi. Itu lebih cepat menyebarnya. Satu orang saja bisa meracuni banyak umat. Dan banyak cara-cara trik yang dilakukan itu sebenarnya sudah masuk dalam sistem licik, akal bulus dari Dajjal.
Tetapi manusia itu tidak menyadari, juga tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Terus yang terakhir, apa sih pesan-pesan dari sampean itu untuk mungkin kami semua yang akan menghadapi pemilu itu harus bagaimana, pesan-pesannya apa, tolong disampaikan. Mengalir saja, tidak usah ikut dalam organisasi-organisasi yang mendukung satu pemimpin. Sebaiknya boleh saja itu dilakukan untuk mendukung satu pemimpin asalkan menurutnya baik, dan menilai seorang itu sebenarnya juga tidak mudah. Jadi lebih baik tidak mendengarkan atau tidak mengikuti arus huru hara dari luar, huru hara dari organisasi-organisasi yang lain Yang ingin mengadu domba, saling menjatuhkan itu ya? Iya, lebih baik sadar dalam diri. Terima kasih saudara. Karena ini sudah di fase akhir zaman, lebih baik umat-umat itu memperbaiki dirinya. Jangan mudah terikut arus panasnya huru hara dunia ini. Jika tidak baik, jika ada unsur kebencian, unsur adu domba, unsur fitnah, menjelek-jelekan dan menindas satu sama lain, itu sebaiknya dihindari. Ya, terima kasih Mbak atau saudara. Ya, kasihan mediatornya ini digigiti nyamuk sampai enggak. Nanti selesai baru kerasa rasanya, wah gatel semuanya. Ya, terima kasih saudara ya atas pesannya untuk kita semuanya. Semoga kita bisa menghadapi pemilu ini yang jujur, yang amanah ya nantinya. Tidak saling menjatuhkan dan saling membunuh, saling menindas itu. Semoga berjalan dengan damai, aman, tentram, dan negara tanah air ini tetap aman, tetap tentram. Seperti itu. Ya, terima kasih saudara. Sekarang boleh kembali ke asalnya, dan silahkan nanti makanannya kalau masih sisa silahkan dibawa untuk dimakan bareng-bareng sama saudaranya di sana. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama saudara. Saya juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, keluarkan pelan-pelan. Efek-efeknya keluar semuanya. Subhanallah. Pulih tenaganya, sakit-sakit sembuh. Ya, pemirsa, jadi seperti itu. Apa ya? Kembali ke dalam diri kita masing-masing, nanti caranya menyikapinya. Semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Karena ya itu sudah sudah fase akhir zaman ya, sudah saatnya Mas ya, huru hara. Seperti itu. Ya kita jangan ikut
campur, lebih baik menjauh aja. Kita berdiam diri di rumah. Yang kerja ya nikmati kerjanya, tugasnya dinikmati, jangan sampai nanti kita terjerumus dalam itu terus saling nindas kan bahaya. Hidup yang damai saja. Ya, hidup yang damai, siapapun ya boleh memilih pilihan itu boleh, tapi kita tidak dianjurkan untuk fanatik, katanya tadi seperti itu. Ya cukup itu saja yang dapat kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila di konten kami kali ini ada yang kurang, ada yang menyinggung saudara semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tambahan Gus? Cukup ya. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.